Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Putri Dwi Astuti SPD. Saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Banyuwangi. Pada kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata 1.4 budaya positif. Dalam melaksanakan aksi nyata ini, saya dibimbing oleh fasilitator hebat Bapak Muhammad Mujib MPD dan juga Bapak pengajar praktek yang hebat juga Bapak Karyawanto MPD. Latar belakang saya dalam melaksanakan aksi nyata ini adalah pendidikan merupakan tempat persemaian benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan merupakan proses menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Dalam proses menuntun, kita akan memberikan kebebasan kepada anak didik kita. Namun sebagai pendidik, kita juga harus berlaku sebagai pamong yang mengarahkan anak didik kita menemukan kemerdekaan dalam belajar, dan harus memahami juga bahwa kemerdekaan dirinya juga akan mempengaruhi kemerdekaan anak lain, sehingga mereka dapat hidup secara mandiri, mengelola dirinya untuk hidup bersama dengan orang lain. Sekolah merupakan salah satu tempat terjadinya proses menuntun kodrat anak, di mana anak-anak akan mendapatkan pengajaran dan pendidikan oleh pendidik atau guru, sehingga seorang pendidik harus bisa menciptakan rasa aman, nyaman, dan memberikan kemerdekaan bagi murid. Warga sekolah harus mendapatkan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif yang diciptakan oleh sekolah. Kenyataannya, di sekolah anak-anak belum mendapatkan keleluasaan dan kemerdekaan. Yang kedua, anak menghindari pelanggaran karena menghindari hukuman ataupun ingin mendapatkan penghargaan, tidak mau dikucilkan, ataupun juga tidak mau mendapatkan konsekuensi yang berat. Murid mengikuti peraturan tanpa makna, sehingga akibatnya murid melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau di depan guru. Apa yang mereka lakukan bukan karena kesadaran dari lubuk hati, melainkan karena ketakutan dan mencari perhatian, atau juga untuk menyenangkan hati gurunya. Maka dari itu, sekolah perlu menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan positif secara berkelanjutan yang nantinya akan menjadi budaya positif di sekolah. Melalui yang pertama, pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas melalui kerjasama atau kolaborasi antara guru dan murid. Yang kedua, dalam menyelesaikan permasalahan, seorang guru harus mampu memposisikan dirinya sebagai control manager dengan menerapkan langkah segitiga restitusi untuk membentuk karakter murid yang bertanggung jawab, mandiri, dan mampu mencari solusi atas kesalahannya sendiri. Tujuan kegiatan aksi nyata yang pertama, melibatkan murid secara aktif dalam pembentukan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab murid atas keyakinan kelas yang telah disusun. Yang ketiga, mengejawantahkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Yang keempat, berbagi praktik baik kepada rekan sejawat tentang penerapan budaya positif. Tolak ukur kegiatan ini adalah yang pertama, murid lebih aktif dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, murid mampu menerapkan pembiasaan-pembiasaan positif. Yang ketiga, terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan murid. Yang keempat, guru menerapkan langkah segitiga restitusi apabila murid melakukan tindakan yang menyimpang dari keyakinan kelas. Yang kelima, mampu berkolaborasi dengan warga sekolah dan juga wali murid dalam membangun budaya positif. Lini masa tindakan yang pertama adalah menghadap kepala sekolah untuk sharing pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan diseminasi bersama rekan guru. Yang kedua, guru bersama murid membuat kesepakatan kelas, kemudian dilanjutkan dengan memilah dan memilih kesepakatan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, guru bersama murid membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksikan, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Tindakan berikutnya adalah
Keyakinan kelas yang telah disepakati selanjutnya dipasang di dinding kelas. Berikutnya, melaksanakan pembiasaan positif dengan keyakinan kelas. Penerapan segitiga restitusi ketika murid melakukan perilaku yang menyimpang dari keyakinan kelas yang sudah disepakati. Dan yang terakhir, mengumpulkan rekan guru untuk mengadakan diseminasi pemahaman budaya positif. Dalam melakukan aksi nyata, dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan dari seluruh komponen sekolah mulai dari murid, guru, kepala sekolah, staf kependidikan, dan wali murid berkolaborasi dalam menumbuhkan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Yang kedua, dukungan guru sebagai suri tauladan bagi murid dalam menanamkan budaya positif. Dukungan ketiga, semua warga sekolah berkomitmen untuk menerapkan budaya positif secara berkelanjutan di sekolah. Yang terakhir, dukungan sarana prasarana di sekolah yang memadai. Berikut ini implementasi budaya positif di sekolah yang sudah saya lakukan. Yang pertama adalah penyusunan keyakinan kelas. Dalam kegiatan ini, saya memberikan instruksi kepada anak-anak untuk menuliskan pendapat mereka, saran mereka untuk pembuatan keyakinan kelas ini dengan menuliskannya di kertas warna yang disebut dengan post-it. Pada gambar ini, masing-masing anak menuliskan pendapatnya atau usulannya untuk dijadikan keyakinan kelas. Kegiatan berikutnya, anak-anak akan menempelkan kertas post-it yang berwarna-warni tersebut di papan tulis. Setelah kertas post-it yang berisi pendapat atau usulan untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas tertempel di papan tulis, maka guru bersama murid akan memilih dan memilah usulan-usulan atau pendapat-pendapat yang sama untuk dijadikan sebuah keyakinan kelas. Kemudian, guru bersama murid akan membuat keyakinan kelas secara bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Islamila Nadia dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menyampaikan terkait kesepakatan kelas yang telah kami buat dan kami sepakati bersama Ibu Ika Budi Dwi Astuti selaku guru biologi. Dengan adanya kesepakatan kelas yang telah kami buat, kami selaku siswa lebih bisa disiplin dan kegiatan belajar mengajar tetap aman dan nyaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvin Dwi Khairul Bimantara dari perwakilan kelas 12 IPA 2. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya mengenai kesepakatan yang dijalankan oleh teman-teman saya dan Bu Ika Budi selaku guru biologi. Untuk kesepakatan itu menurut saya lebih efisien karena semisal jika ada teman yang telat masuk ke kelas, itu konsekuensinya seperti membuat rangkuman ataupun presentasi di depan kelas. Nah, itu dari konsekuensi itu kita mendapatkan sebuah banyak sumber informasi dari berbagai sumber maupun buku, dan mengasah kita untuk bisa public speaking itu sangat penting juga. Dan juga untuk kesepakatan itu menurut saya membuat diri saya itu lebih disiplin, tanggung jawab akan tugas, tidak pernah terlambat ke kelas. Soalnya dari kesepakatan itu tadi konsekuensinya membuat rangkuman dan presentasi di depan kelas. Kalau menurut saya itu ya konsisten, membuat kelas itu jadi disiplin, tanggung jawab, dan seru. Soalnya kayak hukumannya itu gimana ya? Hukumannya itu kayak asik. Misal ada teman yang telat, nanti pasti dia presentasi di depan, pasti kami akan gangguin selaku temannya gitu. Biar nampak seru hukumannya, tidak membuat jenuh ataupun membuat dendam, kesal, dan lain sebagainya. Itulah
pendapat saya mengenai kesepakatan. Bila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan? Ikut bentar ya nak ya. Oke Bu. Nah, Ulan dapatnya ini nak. Alhamdulillah baik. Sudah sarapan? Oke. Ulan tahu kenapa Ulan dipanggil sama Bu Ika tadi? Tidak tahu Bu. Tidak tahu. Oke. Begini Ulan. Kemarin kan pelajarannya Bu Ika. Iya. Coba Ulan ingat dulu. Kemarin Ulan melakukan apa pas pelajarannya Bu Ika? Ulan melakukan tertidur di kelas Bu. Tertidur di kelas. Oke. Kemarin Ulan tidur di kelas karena malamnya terlalu larut bermain HP. Oh iya. Oke. Menurut Ulan itu benar apa salah saya? Salah Bu. Salah. Oke. Oke Ulan. Setiap orang memang nggak pernah lepas dari kesalahan, gitu ya nak ya. Artinya masing-masing orang pernah berbuat salah. Itu ya yang paling penting. Setelah kita tahu kesalahan kita apa, kemudian memperbaiki kesalahan itu menjadi lebih Baik. baik. Oke. Boleh Bu Ika tahu tadi alasannya Ulan kenapa bisa tertidur di kelas tadi nak? Karena Ulan terlalu bermain HP larut malam. Main HP-nya sampai terlalu malam. Suka main apa itu? Main game atau lihat YouTube atau apa? YouTube itu. Oh, main TikTok, main YouTube itu sampai malam. Iya. Oke, kemudian menjadi ngantuk di kelas, gitu ya. Oke, begini Ulan. Oke, tadi sudah disampaikan alasannya, gitu ya, kenapa bisa kamu ngantuk di kelas kemudian tertidur. Oke, kita ingat dulu, ya. Kita kan kemarin sudah melakukan proses kesepakatan kelas, gitu ya nak ya. Menurut Ulan mana yang belum Ulan penuhi? Ingat dulu kesepakatan kelasnya apa, kemudian apa yang belum dipenuhi oleh Ulan. Yang belum Ulan penuhi yaitu tidur di kelas, dan Ulan harus merangkum semua materi yang diajarkan Bu Ika pada hari itu, dan harus secepatnya dikumpulkan. Ya, sudah tahu ya kesepakatannya. Kalau tertidur di kelas, otomatis konsekuensinya adalah merangkum seluruh materi dalam pelajaran kemarin dan dikumpulkan secepatnya. Oke, Ulan sudah tahu ya, masih ingat keyakinan kita kan? Masih Bu. Apa yang pertama harus disiplin gitu ya. Kemudian Tepat waktu dan aktif di kelas. Oke. Dan selalu mengerjakan tugas dan tidak bermain sendiri bersama teman, selalu memperhatikan. Oke, ya, baik Ulan. Dari kesalahan yang kemarin Ulan lakukan, kira-kira apa yang harus Ulan lakukan untuk memperbaikinya? Kalau untuk memperbaiki, Ulan harus tidak terlalu bermain HP sampai larut malam. Setidaknya jam 8 malam setelah Isya, Ulan harus sudah tidur dan bangun lebih dulu. Atau subuh Ulan harus sudah bangun. Jadi berangkat sekolah juga tepat waktu. Setelah itu mengikuti pembelajaran, tidak akan tertidur lagi. Kira-kira Ulan di rumah selain misalnya ya nak, tadi selain jam 8 Ulan harus tidur terlebih dahulu, kira-kira ada orang lain nggak yang bisa mengingatkan Ulan gitu untuk proses belajar di rumah kan? Orang tuanya bisa mengingatkan ya.
tahu dari kesalahan itu cara memperbaikinya bagaimana, dan Ibu yakin Wulan bisa lebih baik dari ini. Ya tetap semangat ya Nak ya. Jadi memang harus ada proses memperbaiki diri sendiri dari kesalahan dengan menemukan solusinya sendiri gitu ya. Oke. Terima kasih. Wulan sendiri minta maaf sama Bu Ika karena waktu pembelajaran itu Wulan tertidur dan Wulan tidak akan mengulangi lagi. Iya. Terima kasih Wulan ya. Maaf ya Bu. Iya. Dari praktek segitiga restitusi yang dilakukan oleh Bu Ika, saya sebagai siswa lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahan saya, dan saya lebih nyaman untuk memberikan solusi pada diri saya sendiri dan menemukan kesalahan yang sangat tidak harus dilakukan lagi, dan saya lebih nyaman untuk kembali ke yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir pada ruangan ini. Ini sebagian amal ibadah kita untuk menghadapi perubahan zaman, untuk memperbaiki hidup kita lebih baik. Bapak Ibu, sebelum kegiatan ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, acara hari ini adalah diseminasi dari calon guru penggerak angkatan 7, yaitu oleh Bu Ika Budi Astuti, di mana dengan tema budaya positif. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Kami persilakan. Hiduplah Indonesia Raya, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Bapak Ibu dimohon untuk kembali duduk. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegalimo sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 7 Bu Ika Budi Astuti. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Selamat pagi. Om Swastiastu. Salam, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang kami hormati Ibu Guru sebagai fasilitator, yang kami hormati Ibu Ika Budiastuti sebagai calon guru penggerak angkatan 7, dan para bapak, ibu, dewan guru SMA Negeri 1 Tegal Limo yang sangat kami banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah dan kenikmatan kepada kita sekalian. Dan tak lupa sholawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Para bapak ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini atas nama Kepala SMA Negeri 1 Tegal Limo, saya menyampaikan selamat kepada Wika yang sudah mencapai tahap pada hari ini, yaitu untuk melakukan diseminasi yaitu budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Mudah-mudahan dedikasi dan pengabdian Bu Ika oleh Allah dicatat sebagai amal yang solehah. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita semua juga bisa menapaki dan juga bisa menyusul apa yang telah dilakukan oleh Ibu Ika. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas nama lembaga dan juga secara pribadi. Dan pada kesempatan ini, dengan dilaksanakan diseminasi budaya positif ini, harapan saya mudah-mudahan informasi yang Bapak Ibu terima nanti bukan semata-mata hanya sebagai kegiatan yang sifatnya formalitas, tapi juga informasi-informasi yang penting, yang mempunyai nilai manfaat, yang mempunyai nilai maslahat untuk anak-anak kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat, dan utamanya untuk bangsa Indonesia. Mari kita implementasikan di dalam kondisi dan kehidupan yang nyata, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini benar-benar bermanfaat untuk semuanya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan hal-hal yang positif demi keberlangsungan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekali lagi kepada Bapak Ibu, harapan saya mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi ini yang nanti panjenengan peroleh, baik itu informasi ataupun pengalaman-pengalaman mungkin yang disampaikan oleh Ibu Ika, mudah-mudahan kita semua bisa menyerap, bisa menghayati, bisa mengamalkan, dan juga mengimplementasikan untuk semuanya. Dan mudah-mudahan juga dengan kegiatan ini budaya positif kita, energi positif kita akan semakin baik, sehingga akan memberikan dampak yang baik pula untuk diri kita sendiri dan juga untuk warga sekolah, utamanya anak kita. Karena Bapak Ibu tidak banyak yang perlu saya sampaikan, agar nanti materinya juga lebih banyak dengan peroleh. Maka pada hari ini, hari Senin tanggal 9 Januari tahun 2023, tepat pukul 9:20, kegiatan diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 yang disampaikan oleh Ibu Ika Budiastuti secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih, semoga ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tegal Limo. Untuk selanjutnya, diseminasi akan disampaikan oleh Ibu Ika Budiastuti
tempat dan waktu kami persilakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi. Iya, masih semangat guys? Alhamdulillah. Kalau nanti saya sampaikan selamat pagi gitu, jawabannya pagi luar biasa, begitu guys? Ya, biar semangat. Selamat pagi. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini penjenengan luar biasa, penjenengan hebat semuanya. Terima kasih pada penjenengan yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif hasil dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Perlu diperkenalkan lagi, perlu nih Bapak Ibu. Oke, kebetulan saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 bersama dengan Bapak Sandi yang sekarang sedang berada di belakang itu. Insya Allah nanti kita akan bersama-sama menyampaikan materi budaya positif di SMA Negeri 1 Tegal Trimok. Baik Bapak Ibu, ada beberapa agenda yang perlu saya sampaikan. Nanti yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Oh maaf, ada dua yang sama. Kemudian yang kelima nanti ada kebutuhan dasar. Yang keenam posisi kontrol dan restitusi. Terakhir adalah keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini. Baik Bapak Ibu, untuk yang pertama kita akan membahas tentang perubahan paradigma. Ngapunten kepada penjenengan semuanya. Jenengan kan ada yang duduk di sebelah kanan, ada yang duduk di sebelah kiri. Ngapunten yang duduk di sebelah kanan, yang belum punya pasangan silakan mencari pasangan terlebih dahulu. Yang belum punya pasangan, silakan mencari pasangan terlebih dahulu. Pak Nuri siap-siap sudah pasangannya sama Pak Yana, gitu. Oke. Yang penting Bapak Ibu yang duduk di sebelah kanan ambil satu kertas Bapak Ibu. Ambil satu kertas kecil saja. Kanan kirinya jenengan ya, jangan kanan kiri saya. Kanan kirinya jenengan. Sampun, kertasnya kecil saja Bapak Ibu karena nanti harus dengan tunggal. Oke. Ngapunten ini kebetulan suara saya agak serak-serak banjir ini Bapak Ibu. Sampun Bapak Ibu, untuk yang sebelah kanan tuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi hidup jenengan. Yang sebelah kiri tidak usah lihat. Sebelah kiri tidak usah lihat. Sampun Bapak Ibu, tuliskan sesuatu yang paling berharga dalam hidup jenengan. Ya, jenengan yang duduk di sebelah kanan itu orang A nih Bapak Ibu nih. A. Mana A? Angkat tangannya A. Iya, yang B. Iya, yang B ya. Oke. Sampun sudah dituliskan hal yang berharga bagi hidup jenengan? Sudah. Jangan diperlihatkan ya.
Oke, ini rahasia. Yang A. Sabar. Oke, sekarang tulisan yang ada kertas berharganya tadi, tulisan berharga bagi hidupnya jenengan tadi, genggam yang erat. Sabar. Genggamnya erat, jangan kelihatan oleh teman Anda yang B. Sabar. Iya. Sesuatu yang berharga itu kira-kira nanti bisa jenengan berikan apa enggak ya? Bentar lagi. Baik Bapak Ibu, sekarang yang jenengannya duduk di sebelah kiri. Sebelah kiri, jenengan sekarang lakukan apa saja untuk membuat teman Anda yang A membuka genggaman jarinya. Boleh mengancam, boleh merayu, boleh menghardik ataupun apapun, yang penting Anda yang sebelah kiri tadi bisa membuka jarinya, memberikan apa yang dia tulis. Monggo silahkan. Boleh merayu, boleh menghardik, boleh mengancam, apapun usaha Anda, yang penting nanti buka jarinya. Sudah terbuka, oke. Sudah membuat rayuan gombal? Sudah? Ayo. Silakan, mau apapun yang penting Anda bisa melakukan apapun biar teman Anda membuka jarinya. Sabar? Sudah, oke. Gimana Bapak Ibu, sudah rayuan gombalnya mandi apa enggak? Oke. Ada yang pakai ancaman tadi? Boleh pakai ancaman, boleh kok. Menghardik juga boleh. Oke? Iya. Yang tadi membuka jari, membuka genggaman tangannya karena dapat rayuan, dapat hardikan, dapat apapun itu, angkat tangannya. Yang tadi membuka jarinya, yang membuka genggamannya. Iya, terima kasih yang membuka. Yang masih menutup, kekeh pokoknya ini bagian orang oleh. Ada? Oke. Terima kasih. Tadi yang dapat membuka jarinya tadi, kenapa penjenengan membuka genggaman jarinya sebentar? Iya, silakan Bu Is membuka genggaman jari. Oke. Cek. Terima kasih. Terima kasih. Saya telah membuka genggaman jari saya karena Bu Yus tadi menjanjikan saya mau diberikan es krim. Terima kasih Bu Yus ya. Jadi harus ditepati ya Bu Yus. Es krimnya berapa tadi Bu? Yang 5.000-an. Satu, oke. Tadi yang membuka genggamannya tadi siapa lagi? Oke, monggo. Ya, alasannya kenapa mau dibuka jarinya, monggo. Saya diancam sama Bulia. Diancam sama Bulia. Nanti kelasnya nggak diluluskan katanya. Oke. Terima kasih.
ada yang dirayu, ada yang diancam, ada lagi yang punya jawaban yang lain. Yang membuka jarinya tadi siapa lagi? Membuka genggamannya siapa lagi? Bu Yun membuka jarinya tadi, Bu? Sudah membuka? Nggih, boleh disampaikan kenapa kok membuka jarinya, Bu? Dirayu, dihardik, diapa nemo? Langsung diambil, diwoyok. Oke. Kira-kira kenapa sih Bu kok dengan berikan diwoyok? Dia langsung ngambil saya, pulpen sampai sekarang belum dibuat. Pura-pura pinjam pulpen langsung direbut terus tadi balik nih. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang yang tadi tetap genggam jarinya, nggak mau memberikan siapa? Pak Anang. Oke, monggo Pak Anang. Tidak terbiasa dirayu. Karena merupakan hal yang paling penting dan hanya boleh saya tahu. Oke, Pak Anang tadi menyampaikan ini yang paling penting bagi hidup saya. Hanya saya yang boleh tahu. Oke, ada lagi yang mungkin alasannya beda yang tetap menggenggam. Oke. Saya nggak ada rayu, aku gagal. Ada satu, saya nggak ada yang ngerayu. Oke, terima kasih. Ada lagi, mungkin ada tiga, satu lagi yang masih menggenggam. Oh, semuanya diberikan, banyak yang diberikan ya. Ya diminta soalnya. Bu Ayu diberikan apa tetap digenggam? Digenggam. Oh, oke. Ini paling pacare gitu sih. Oke, silakan. Yang ditulis paling pacare makanya tahu lagi. Oke, silakan Bu, gimana Bu? Alasan saya tidak memberikan Bu Cici karena rayuannya kurang, Bu. Ya, Bu. Oke. Belum saya berikan. Makanya tidak saya berikan gitu ya. Oke, terima kasih Ibu, Bapak. Baik Bapak Ibu, dari kegiatan ini tadi kan ada yang membuka jarinya yang barang berharga yang di dalam genggaman tangannya tadi ada yang diberikan. Ada juga yang masih kekeh. Ini bonanku, gak oleh kemudian juga dan seterusnya. Kira-kira Bapak Ibu dari kegiatan ini tadi siapa sih yang bisa mengontrol, membuka atau menutup barang yang ada di genggaman kita tadi? Iya, alhamdulillah. Diri kita sendiri yang bisa kontrol kapan harus membuka, kapan harus tidak dibuka. Kapan membuka kalau memang menurut jenengan ada rayuannya yang lebih lebih menguntungkan bagi jenengan, kan gitu ya. Ada juga yang tetap nutup. Kenapa? Karena ini hidup saya. Kan gitu, ada juga yang begitu. Ada juga yang dipaksa. Kowe kok nek gak mbok tok nih, gak mbok buka mati kowe. Kan ada yang begitu kan? Iya. Jadi kapan membuka atau menutupnya jadi apa yang sedang Anda pertahankan itu bergantung dari jenengan sendiri. Kapan harus buka? Kapan harus nutup? Jenengan sendiri yang nanti mengontrol semuanya. Ngerti ya Bapak Ibu? Oke. Kita lanjut ke slide yang kedua. Ada 40 slide. Oke Bapak Ibu, ini berkaitan dengan posisi kontrol tadi yang kita mainkan di awal. Dulu di kita itu kan pasti begini. Ini ilusi guru mengontrol murid. Murid ki kudu manut karo guru. Sampai ra manut kok manut. Nek sapa ora manut ke aku kan biasanya dengan aku dhisik ya ngono. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter.
ilusi berarti gak nyata nggih. Oke, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selanjutnya psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian pada hari berkembang dan dinamakan choice teori pilihan. Bentar ya Bapak Ibu. Minum Bu. Ini kan apa ya? Minum yang Yakult. Iya. Choice teori ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Ini makna kontrolnya berkembang di awal. Kemudian berikutnya ini. Oke, ini kita bahas lebih dulu. Ilusi bahwa seorang guru itu mengontrol murid. Sebenarnya Bapak Ibu, pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Ya, tidak bisa mengontrol untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Sebenarnya kita tidak bisa memaksa ternyata. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian itu terjadi karena murid kita itu mengizinkan dirinya untuk untuk kita mengontrol mereka. Nah, sedang mengizinkan seorang murid pada diri seorang murid itu mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Oke. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kesukaan murid kan beda dengan kesukaan kita. Kalau kita itu misalnya begini, kita berada di kelas, otomatis kita minta anak-anak itu semuanya perhatian ke kita, meneng, gatek nih, dan seterusnya kan gitu ya. Sebenarnya murid gak pengen yang seperti itu, pokoknya saksir, pokoknya aku sinau Bu. Sinau Pak, sebenarnya aku kan iso, kan gitu ya. Tapi karena murid kita itu mengizinkan dirinya untuk kita kontrol, maka yang terlihat oleh kita adalah anak-anak semuanya memperhatikan kita. Walaupun untuk anak-anak yang kinestetik biasanya iso nih konsentrasi itu cuma 5 menit. Menit berikutnya beda lagi yang mereka kerjakan. Ini ilusi yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan itu adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Mungkin mereka tidak menyadarinya. Begitu mereka sadar, mulai wes. Ini mereka mencoba menolak, atau bisa jadi murid kita bergantung dari pendapat seorang guru untuk melakukan suatu tindakan. Itu. Begitu mereka sadar kalau kita mempengaruhi mereka, bisa jadi mereka jadi menolak, atau mereka bergantung pada kita, pendapat kita untuk berperilaku. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata Bapak Ibu, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju identitas gagal. Murid kita itu kalau kita kritik atau kita buat mereka merasa bersalah seperti itu, maka mereka akan merasa di dirinya, aku gak duwe makna apapun. Saya itu tidak bisa berbuat apapun. Itu jika kita ini membuat orang merasa bersalah. Ini kita hanya sharing ya Bapak Ibu. Saya bukan guru yang baik, tapi saya berusaha menjadi baik. Oke, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, dan seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif.
ayo tona apa kowe gak mesakne bapak ibu guru. Nah, kadang kan kita melakukan begitu ya. Apalagi pada anak-anak yang senengane iki ngapunten kalau bahasa saya greget nilintil-lintil. Nggih, Bapak Ibu nggih pernah ya? Nggih. Wong sok awakmu gak mesakne aku. Seperti itu. Tapi ternyata itu membuat mereka itu begini. Berarti saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu namanya identitas gagal. Nanti akan kita lanjutkan ke yang lain. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak dari kita percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid kita berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Pernah merasakan itu Bapak Ibu? Pernah merasakan anak-anak itu menjadi nek ketemu waktu itu, gimana? Bener ya? Mesti. Nah, ini ada juga yang nyatakan, Bu iki kok gak tau ora to iki? Mlebu wae. Begitu ya. Mlebu wae kelingaran. Pokoknya kuwi liwat ora tak sapa. Kan ada yang begitu ya. Ya, itu ilusi Bapak Ibu. Ternyata mereka itu mengizinkan dirinya dikontrol oleh kita. Sebenarnya yang mengontrol mereka adalah ya mereka sendiri. Kapan mereka harus berbuat A, kapan harus berbuat B, ternyata sebenarnya mereka sendiri, bukan kita. Ya, ini Bapak Ibu perubahannya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol itu siapa? Nah, ini teori yang lama, stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Bener ya Bapak Ibu ya? Nah, aku contohnya kudu A. Ini saya Bapak Ibu. Ngapunten. Kadang saya juga diprotes sama suami saya. Aku lah sirmu yoga. Bener ya? Kita mencoba mengubah orang mengubah orang agar pemandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol menyebutkan bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oke, ini perubahannya. Kita harus menghormati mereka-mereka yang punya pandangan beda dengan kita. Kita harus melihat berbagai sudut pandang, itu yang harus terjadi. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal pada teori kontrol disebutkan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Benar ya Bapak Ibu ya? Semua perilaku memiliki tujuan nih. Oke. Aku ngene karena aku pengen iki, kan begitu ya. Nah, kemudian pada stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Padahal sebenarnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Nah, gitu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Yang sebenarnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol siapa? Diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu teori stimulus respon. Nek kayak sesuatu pacet gak gelem dipaksa kan gitu ya. Ternyata pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau pada stimulus respon itu model berpikirnya harus menang atau kalah. Yang menang begini, yang kalah begini. Itu kalau stimulus respon. Harusnya sekarang teorinya adalah
menang dan menang. Model berpikirnya menang-menang, win-win solution, jarene ngono. Nah, ini rangkuman dari seluruh materi nanti. Ini yang kita sampaikan nanti kan ada budaya positif, nanti ada beberapa ini yang saya sampaikan. Nanti terakhir. Nah, karena ini kaitan dengan budaya positif, berkaitan nanti kalau kita ngomong budaya positif mesti buri-burinya karo disiplin. Disiplin itu apa sih? Nah, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, artinya belajar. Belajar untuk apa? Belajar untuk membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang mereka hargai. Rata-rata disiplin itu akan berkaitan dengan ketidaknyamanan. Benar ya Bapak Ibu? Oke. Mlebu sekolah kudu jam itu. Setengah itu kudu ning sekolahan. Pemasak ya. Tapi nak toh? Blas. Jam terakhir kudu mlebu kelas. Enak tunggu Bener ya Bapak Ibu ya? Betul. Hawane jam 2 ki jan siur. Nek kipas angin, penak glosor guru lah. Selalu berkaitan dengan ketidaknyamanan. Nah, ini kaitannya nanti ketidaknyamanan itu nanti kan sebenarnya disiplin itu adalah mengatur diri kita untuk mencapai sebuah tujuan yang kita yakini kebenarannya, kita yakini nilai kebajikannya. Nilai kebajikannya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di Indonesia itu nilai kebajikan yang dicapai pada setiap anak Indonesia dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernarasitis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, nilai-nilai kebajikan ini bersifat universal, tidak bersifat kesukuan. Nah, nih sekarang kita masuk ke teori motivasi perilaku manusia. Penjenengan kalau misalnya tidak diberikan hukuman atau tidak diberikan teguran, kira-kira bisa berada di sekolah tepat waktu Bapak Ibu? Bisa. Ada yang tidak bisa? Ada, oke. Atau mungkin jenengan kita saja. Kita melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan atau imbalan? Ada? Ada lah. Ada betul? Ada. Manusiawi lah Bu. Iya kok mengingkari kenyataan dari Bu Ismailia begitu. Kemudian apakah ada yang meyakini kalau saya harus berbuat ini karena saya yakin jika saya begini maka orang lain begini? Ada? Ada yang seperti itu? Ada. Nah, ini berkaitan dengan ini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Ada yang kita berperilaku itu karena kita menghindari ketidaknyamanan. Nek gak budal isu, kena teguran, lawangnya ditutup. Bener ya Bapak Ibu ya. Kok disawang ini? Ya Allah. Kok gurunya tuh aku banter-banter, teleponan gak boleh.
Ada yang mau menggeser saya besok? Oh tidak ada, gak kuat karena bukan gendut jadi nek abot gitu. Monggo silakan diambil gelar itu. Saya seneng kok. Oke, ada juga yang motivasinya kita berperilaku karena kita menghargai diri sendiri. Ada yang begitu ya? Oh saya banget, alhamdulillah. Motivasi itu kan ada dua Bapak Ibu ya. Ada motivasi eksternal. Eksternal itu jika dipengaruhi oleh orang lain, sama seperti tadi. Saya berbuat A karena saya menghindari ketidaknyamanan. Saya menghindari teguran. Itu yang eksternal. Padahal aslinya ngerti yo brutal. Oke. Kemudian saya pengen jadi dapat imbalan. Dapat pasangan saya tak ikut inilah biar dapat pasangan. Nah, ini juga motivasi eksternal. Oh, kamu nolak sawangannya. Gak boleh membuli kan? Kemudian yang mohon maaf ya. Ada yang menghargai diri sendiri. Oh, saya itu guru digugu dan ditiru. Nah, itu motivasi sudah masuk pada motivasi internal. Oke, ada sekarang zamannya kurikulum merdeka. Merdeka ini kayak jajannya kayak apa tuh? Merdeka ini apa? Gak usah pulang, gak usah sinau. Gimana? Gimana menurut jenengan? Merdeka itu seperti apa sih? Monggo yang angkat tangan. Merdeka itu yang seperti apa sih? Betul ini? Betul ini ya? Ya ini menurut Bapak Ki Hajar Dewantoro. Merdeka itu artinya terlepas dari perintah. Gak usah diperintah. Nah, iya, gak usah diperintah tapi sadar diri. Terima kasih. Ya. Cakap memerintah diri sendiri. Mungkin ada yang disampaikan ya. Merdeka bisa juga berarti bahwa kita tidak dijajah, tidak ditindas orang lain, sehingga kita bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya betul. Terima kasih Ibu Eni. Merdeka itu artinya kita tidak dijajah, kita tadi bisa mengembangkan diri sesuai dengan yang kita inginkan. Berarti yakin kita itu harus mencapai itu kan gitu. Nah dengan keyakinan itu kita berusaha mewujudkannya tanpa ada tekanan dari orang lain. Itu merdeka namanya. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Ada penghargaan yang bisa jadi menjadi sebuah hukuman. Ini juga saya rasakan juga ini, karena kemarin saya dapat guru terontem, aku malah wani loh mlebu kelas. Nah, itu hukuman bagi saya malah. Oke. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, artinya menerima atau membujuk orang lain melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Nah, dorongannya eksternal dan akan ada beberapa faktor ketergantungan. Dampaknya itu Bapak Ibu, yang pertama pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Jadi penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hukuman, kemudian penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi secara intrinsik. Kita lihat dulu, penghargaan itu menghukum. Ini tadi sudah saya sampaikan, penghargaannya diberikan oleh anak-anak kemarin itu juga menghukum saya. Kenapa menghukum saya? Karena saya dapat terontan, otomatis saya menjadi ketakutan jika tidak masuk kelas tepat waktunya, keluar dari kelas tepat waktunya. Soalnya saya untuk penghargaan mau.
lagi. Seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini terjadi apabila begini, Bapak Ibu. Saya pernah memberikan kepada anak-anak, jika kalian tepat waktu mengerjakan tugas saya, sesuai dengan waktu yang saya berikan, nilainya 90. Dan anak-anak ternyata begini, Bapak Ibu. Ben itu 90, maka pokoknya ngirim. Iya, pokoknya ngirim. Itu ada yang begitu. Kemudian setelah saya lihat ternyata jawabannya tidak sama seperti yang saya inginkan. Dan berarti penghargaan menurunkan ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif jika berlaku untuk jangka panjang. Kalau pertama, kalau yang jangka pendek itu efektif. Tapi kalau jangka panjang begitu mereka menyadari, walah kok gini ya, nah itu menjadi tidak efektif lagi penghargaannya. Kemudian penghargaan merusak hubungan, karena begitu dapat penghargaan kan bisa saja teman-teman yang lain akan iri. Benar ya Bapak Ibu? Oke. Anak-anak lain pun iri, kadang terus mulai pembulian. Oh kalau sing juara siji, oh kalau ada si disiplin, oh kalau yang begitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jika kita tidak dapat penghargaan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan. Motivasi dari dalam menjadi kurang. Begitu tidak dapat penghargaan lagi, ya berkurang motivasinya. Saya misalnya nggak dapat penghargaan, guru terontem lagi ya, aku paling dolanan ini. Nah itu. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut, kita tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Pokoknya motivasinya bentuk imbalan atau penghargaan. Oke, penghargaan juga bisa membuat orang lain berkecil hati. Kemudian begitu kita tidak mendapatkannya, maka kita tidak akan sekuat lagi motivasi kita untuk mendapatkan itu. Oke, seharusnya apa yang dilakukan? Memberikan pengakuan secara khusus, kemudian memberikan pengakuan secara pribadi, beri pengakuan pada semua murid secara bergantian. Kadang murid yang 12 banget, kan kadang kita menyampaikan begini, kok gak mesak tonan, mbak bapak, mbak ibu guru, kan kadang kita membuat murid kita merasa bersalah gitu ya. Nah, seharusnya kita memberikan pengakuan semua murid secara bergantian. Nanti akan kemarin sudah saya praktekkan juga. Oke, contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya kita melihat anak kita itu menolong temannya, maka kita sampaikan begini, kemarin saya perhatikan, nah rasa empatimu besar, menolong temanmu yang sedang kesusahan. Kan kita memberikan pengakuan kepada mereka. Kemudian bisa juga begitu anak misalnya membantu kita gitu ya, terima kasih ya nak, kalian sudah membantu saya. Boleh diberikan pengakuan bergantian. Misalnya ada juga yang misalnya anak kita yang dableke ngukuli apa ya, kemudian satu hari dia berbuat baik, kita sampaikan saja pengakuannya, terima kasih ya nak, kamu hari ini baik banget, kamu datang tepat waktu, kamu berada di kelas, tidak umek sendiri sebagaimana biasanya. Boleh kan Bapak Ibu? Oh iya, ini Bu Eni pengalaman. Bapak punya meneng ya? Ganteng
terlambat ke sekolah. Ngapunten Bapak Ibu, itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman ya? Mencatat 100 kali. Ya, karena terlambat sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Kemudian diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman karena fisik. Menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nanti kita lihat hasilnya, ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh, maaf. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Tahu lebih di aku ya. Sepatunya diambil 1. Tahu aku dhisik yo aku wae. Saya sering mengambil gitu ya. Wes rasa nggak sepatu. Aku tahu ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi apa hukuman ya? Konsekuensi. Kita lihat hasilnya. Mak, sering. Ya. Betul. Oke. Wow. Mantap ini Bapak Ibu gurunya. Pintar-pintar. Tinggal ngecaknya tok berarti ya. Ini perbedaan hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu. Kalau hukuman pasti akan menyakitkan ya. Pasti juga membuat orang lain dendam ya. Mesti karo Pak iki. Mesti karo Bu iki. Ora tak sebut kan iki. Membuat orang juga tidak nyaman. Anak membenci kedisiplinan kan gitu ya. Kalau hukuman merasa dipaksa, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Begitu kita memberikan hukuman, kadang anak-anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Jika diberikan hukuman, pasti itu. Masya lambene kadang senyum, tapi akhirnya kan mesti berrokok. Kalau konsekuensi, ini memang harus terjadi. Anak-anak kan tahu, kalau misalnya saya terlambat 10 menit, maka saya harus rangkum. Kan konsekuensi tahu kalau saya terlambat berarti begini nanti hasilnya. Ini tadi bedanya begitu, kalau hukuman begini, kalau konsekuensinya seperti ini. Ini yang baru ini Bapak Ibu. Restitusi. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga proses kolaborasi untuk mereka mencari solusi terhadap masalah mereka sendiri, dan juga membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan identitas gagal, ada identitas sukses. Kalau hukuman itu rata-rata, kalau paradigma yang sekarang membuat identitas gagal. Untuk konsekuensi dan restitusi itu identitas sukses yang nanti akan membuat sebuah kedisiplinan. Ini dari restitusinya, belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, merupakan tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut pada
pada dirinya sendiri. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan merupakan cara yang paling baik, merupakan karakter, bukan tindakan. Fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini yang kemarin di awal-awal kita laksanakan tentang keyakinan kelas. Tadi pagi kan kita melaksanakan proses penguatan lagi disiplin ya, Bapak Ibu. Tadi ada yang disuruh berhenti dulu karena tidak pakai helm. Ada yang disuruh berhenti dulu karena sepedanya tidak tegap dan seterusnya. Oke, kita lihat dulu. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira Bapak Ibu. Demi keselamatan. Sesuai aturan, peraturan lalu lintas kan gitu ya. Demi keselamatan berarti kalau kita menggunakan helm berarti kita yakin untuk keselamatan diri kita. Mengapa kita harus memiliki peraturan harus tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kira-kira Bapak Ibu. Ya tidak terlambat, bertenang. Kenapa kalau kita masuk jam 7 kita harus berangkat setengah 7 misalnya? Biar tidak terlambat, biar gak kesusu, biar nyantai melakukan. Biar tidak malu juga. Oke. Nah, ini mendukung motivasi intrinsik, meyakini keyakinan pada kita sendiri. Oke, nih Bapak Ibu, peraturan kelas itu nanti akan menunjuk pada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita lakukan maka nanti akan berefek yang lebih bagus lagi pada lingkungan positif. Kemudian terakhirnya budaya positif. Oke, sekarang dilihat Bapak Ibu antara kanan sama kiri. Mana yang merupakan keyakinan kelas? Ada yang mau menyampaikan? Yang kanan apa yang kiri? Yang keyakinan kelas yang kanan apa yang kiri? Ya? Yang kanan apa yang kiri? Yang keyakinan kelas? Kanannya jenengan ya? Oke, kita lihat dulu. Datang tepat waktu mengucapkan salam. Keyakinan apa peraturan? Kesepakatan. Kalau yang kanan, kami guru dan murid saling menyayangi. Keyakinan. Alhamdulillah. Sudah dilakukan Bapak Ibu di kelas? Peraturan apa keyakinan? Oke, kita lihat dulu. Ini aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak Ibu. Nah, ini kebetulan dengan anak-anak 10-5. Pada saat membuat keyakinan kelas Bapak Ibu, yang saya lakukan adalah saya memberikan kertas warna kepada anak-anak. Masing-masing anak nanti menuliskan usulannya untuk membuat sebuah keyakinan. Ini saya pada saat menunjukkan ini. Kemudian yang bawah ini anak-anak menuliskan usulannya untuk keyakinan kelas, menempelkannya pada papan tulis. Kemudian dari hasil tulisan anak-anak itu kita rangkum, misalnya begini. Anak-anak ada yang mengusulkan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kemudian ada yang tidak boleh pinjam bolpen. Ada yang ngomong ini, kau lah nyetek bolpenku. Biasanya awak tukang cukup bolpenku. Wah, kan ada begitu. Kan masing-masing anak kan tahu masing-masing karakter temannya. Nah, dari hal yang sama kita buat satu keyakinan kelas saling menghormati satu sama lain. Nah, itu sebuah keyakinan. Kalau misalnya begini, kalau kamu mencoret-coret buku
Apa keyakinan? Konsekuensi. Alhamdulillah. Oke, ini tadi pada saat saya melakukan aksi nyata pembuatan keyakinan kelas Bapak Ibu, refleksinya adalah pada saya kemarin Bapak Ibu pada saat membuat keyakinan kelas belum sampai pada anak-anak menuliskan keyakinan kelas itu dan ditempel pada ruangannya, karena kebetulan saya bukan wali kelas, sehingga keyakinan itu hanya berlaku pada saat saya dengan anak-anak di pelajaran biologi. Itu refleksi saya begitu. Mungkin nanti penjenengan yang jadi wali kelas bisa merangkum semuanya kemudian dijadikan sebuah keyakinan kelas yang berlaku untuk seluruhnya. Oke, ini kegiatan pendalamannya. Mohon maaf, mata saya nggak begitu jelas. Ini misalnya keyakinan kelasnya berupa menghormati. Maka keyakinannya adalah kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi satu contoh saja begitu. Mungkin dibantu dibacakan juga. Oke. Oke. Saya bantu ya. Untuk yang hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan, yang diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya, terima kasih Bu Ani, saya sudah dibantu. Mata saya belum. Nah ini Bapak Ibu, kegiatan pendalaman keyakinan kelasnya misalnya begini. Untuk rasa hormat, maka akan terdengar seseorang akan bicara, yuk saya bantu. Nah kan itu merupakan rasa penghormatan. Kita bisa selesaikan ini. Iya, bersama-sama. Boleh saya pinjami ya nanti ya. Nah, itu kan sebuah rasa penghormatan kepada orang lain. Oke, sekarang kita bedakan mana yang peraturan, mana yang keyakinan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Sebentar Bu ya. Mungkin dari tadi saya tuh sebenarnya berpikir, mohon maaf ini saya tanya, antara keyakinan kelas dengan kesepakatan itu apa sama atau ada bedanya? Oke, terima kasih. Oh, aku mikir. Oke, kalau Pak, ada pertanyaan, peraturan sama keyakinan kelas itu sama apa enggak? Keyakinan dengan kesepakatan. Keyakinan dengan kesepakatan. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu. Kesepakatan sama keyakinan kelas. Kalau kesepakatan itu mungkin masih ada konsekuensinya Bu. Misalnya begini, jika kamu seperti yang sudah saya lakukan, jika kamu telat 10 menit tanpa konfirmasi, maka kamu harus merangkum pelajaran hari ini. Ada konsekuensinya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas, otomatis nanti begini. Saya menghargai diri sendiri untuk tepat waktu berada di kelas. Nah, seperti itu. Tapi kalau masih ada embel-embel, nek gak teko berarti kowe ngrangkum. Nah, berarti masih kesepakatan. Berarti lebih pada kesadaran diri untuk menyesuaikan dengan orang lain. Iya, betul. Kita merdeka itu kita bisa berlaku sesuai dengan keyakinan kita, tapi kemerdekaan kita pasti akan dibatasi oleh betul. Seperti itu ya Bapak Ibu. Ada 15 menit. Nah, ini
Nih Bapak Ibu, menghormati orang lain dan punya komitmen. Ini tadi, kalau peraturan begini, kalau keyakinan ini. Kembalikan buku ke tempatnya. Itu keyakinan kelasnya adalah berupa tanggung jawab. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia. Biar tidak ngantuk. Biar tidak ngantuk, saya tadi sempat memprint dibagi. Terima kasih Bapak Ibu yang kebagian, minta tolong nanti isi kuesionernya, nggih. Di lembaran itu ada nomor 1, 3, 5. Nomor 1 sampai 10 itu ada sendiri, nomor 11 sampai 20 itu nanti juga ada kebutuhan dasarnya. Silakan diisi Bapak Ibu yang kebagian. Oke, Bapak Ibu sambil mengisi, kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar paling mendasar. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan, dan kebutuhan akan kebebasan. Kuesionernya ada di situ, monggo nanti tidak bisa kita bahas yang sekarang nih Bapak Ibu, nanti kita akan bahas yang lebih lanjut pada kegiatan berikutnya. Jangan isi dulu. Oke, 1 sampai 10 itu kebutuhan. Oh, jangan dikasih tahu, nanti mempengaruhi penilaian. Tanpa ada sebab. Sudah selesai Bapak Ibu? Tinggal sedikit materinya. Jumlahnya nanti saja ya Bapak Ibu. Itu nanti jumlahnya 1 sampai 10, terus 11 sampai 20, 21 sampai 30, 31 sampai 40. Oke, nanti saja sudah. Oke, tinggal sedikit Bapak Ibu. Kita lanjut ke posisi kontrol. Kita sebagai guru itu ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ada beberapa identitas di sini. Ada identitas gagal, kemudian ada identitas berhasil, kemudian ada identitas berhasil dan sukses. Yang ketiga, yang identitas gagal, kontrol dari luar itu ada posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Kemudian yang kedua, pada identitas berhasil dan sukses, motivasinya masih dari luar, itu identitas kontrol sebagai teman atau pemantau. Kemudian yang terakhir, ini adalah identitas berhasil dan sukses, yang mengontrol adalah dirinya sendiri, itu adalah posisi manajer. Guru itu biasanya kalau posisi penghukum biasanya begini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Pernah kita lakukan ini Bapak Ibu, guys? Pernah, saya juga begitu. Kemudian yang membuat orang merasa bersalah biasanya kita akan melakukan ceramah, kemudian mengatakan
seharusnya titik-titik, atau ibu kecewa karena kamu. Pernah kita lakukan ini Bapak Ibu? Pernah juga. Kita lanjut ke yang berikutnya. Nanti menuju ke identitas yang sukses. Berlaku sebagai teman. Membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Pernah Bapak Ibu? Biasanya orang yang berlaku sebagai teman itu, kita memang dekat sama murid, kemudian nyapa kok ini guyu. Pernah Bapak Ibu? Pernah nggih? Oke. Kemudian ada posisi pemantau, itu jika kita menghitung dan mengukur. Biasanya ada data-data yang kita punya. Kemudian yang terakhir posisi sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan. Oke. Itu posisi kontrol kita. Sebagai contoh pernyataannya begini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu yang mengatakan adalah membuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalau yang seperti ini intonasinya kan rodok kasar ya Bapak Ibu. Itu sebagai penghukum. Ayolah lakukan demi Bapak atau demi Ibu. Itu sebagai teman. Tapi memang masing-masing posisi kontrol ini akan membuat dampak untuk siswa. Ini yang terakhir Bapak Ibu, ada segitiga restitusi. Ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Restitusi tadi kan mengembalikan anak kepada kelompoknya lagi, tapi dengan karakter yang lebih kuat, tentunya karakter yang positif. Misalnya guru berkatanya begini, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Itu yang menstabilkan identitas dan seterusnya. Kemudian yang validasi kebutuhan, kamu bisa saja melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu memvalidasi kebutuhan. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya pada kelas kita? Itu menanyakan keyakinan. Saya kemarin sudah melakukan aksi nyata Bapak Ibu, minta tolong dilihat, kemudian diberikan refleksi ya.
Terima kasih teman-teman semuanya sudah menyimak. Itu aksi nyata yang pernah saya lakukan bersama anak-anak. Kebetulan posisi kontrol yang saya lakukan di sini adalah posisi kontrol sebagai seorang manajer. Mungkin ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu ditanyakan tentang posisi kontrol, Bapak Ibu, silahkan. Monggo, yang mau bertanya? Dengan waktu. Oke. Gimana? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan saya dan mungkin ada beberapa yang menjadi pertanyaan dalam hati saya tentang fungsi kontrol dengan yang manajer tadi. Saya sangat tertarik dan mudah-mudahan saya bisa mencobanya. Tetapi yang saya sudah merasa sanksi itu ada di waktu. Tadi di situ dilihat bahwa sudah saya tadi kurang lebih menghitung sekitar 7 menitan ya, kalau tidak salah 7 menitan 6,5 ya, 7 menit ya, 7 menit untuk yang di video. Apabila saya melaksanakan seperti itu, nah dengan Bapak Ibu yang memiliki jam tinggi, ada beberapa siswa yang kita harus manajerialkan, manajer kita memfungsikan supaya menjadi manajer dan waktu yang sangat kurang. Bagaimana itu pemecahannya untuk mengatasi waktu tersebut? Atau dijadikan satu, misalkan kalau kita menemukan siswa yang terlambat secara berjamaah, tapi saya rasa kalau misalkan kita kerjakan secara massal seperti itu, manajer secara massal juga tidak begitu efektif. Demikian, Mas Nun. Terima kasih Pak Rino pertanyaannya. Tadi masalah waktu nih Bapak Rino. Mungkin ditambah pertanyaan yang lain apa langsung dijawab ini? Langsung dijawab. Terima kasih Pak Rino, terima kasih pertanyaannya. Bagaimana tentang waktunya untuk melaksanakan posisi kontrol sebagai seorang manajer seperti itu ya Bapak ya. Baik, kalau pas kebetulan ini memang sekolah kita kan sedang melaksanakan proses recovery untuk disiplin positif ya. Memang untuk melaksanakan posisi kontrol ini perlu waktu maksudnya untuk melaksanakan proses restitusi itu tidak semudah membalik telapak tangan. Kalau yang paling cepat adalah posisi menghukum, itu paling cepat. Posisi menghukum itu paling cepat, soalnya kamu melanggar ini, kamu harusnya begini, kamu kerjakan ini ya, lebih cepat memang. Tapi Bapak Ibu sekali lagi kita balik lagi, masing-masing anak itu punya permasalahan yang berbeda. Masing-masing anak itu mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan, kebutuhan dasarnya beda-beda anak-anak itu. Ada yang kebutuhan dasarnya itu pengen dihargai, pengen ada kasih sayang dari kita, itu ada. Kemudian ada yang kesenangan, aku ternyata senang sekali ya kalau telat sekolah, karena begitu telat sekolah nanti saya diperhatikan oleh bapak ibu guru, itu ada. Orang perhatian. Ada juga yang butuh pengakuan, begitu anak-anak itu ada juga yang pendiam seperti itu. Kemudian begitu mereka dikasih tanggung jawab, maka mereka memberikan sisi positif mereka. Jadi untuk perkara waktu Bapak Ibu, untuk manajer ini memang kita perlu one by one, nggak mungkin langsung bersamaan 10 anak gitu, nggak bisa bersamaan. Kenapa?
karena tadi kebutuhan dasarnya anak-anak berbeda, sehingga kita harus melakukan manajerial itu satu demi satu. Dan itu memang untuk budaya positif ini tidak hanya tanggung jawab satu atau dua orang, tapi keseluruhan dari kita semuanya, baik itu kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas, ataupun kita sebagai guru BK, ataupun yang lain. Jadi semuanya harus kalau bahasa Jawa itu sayek saiko proyo. Apa meneh? Kudu bareng-bareng. Iya, bareng-bareng seperti itu. Ojo siji kenceng sijine ngendoni. Oke. Kudu kenceng kabeh. Ibu itu kan sing kenceng. Oh, kok paling guyon. Ya, mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain, monggo. Ada Pak Sandi yang mau menambahkan? Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bapak Ibu, kalau menurut pendapat saya pribadi, restitusi ini terkait sama posisi kontrol yang manajer, kaitannya sama diri kita sendiri memposisikan ke anak itu seperti boleh bisa menjadi seperti sahabatnya. Jadi ketika ada anak masalah itu tidak serta-merta kita menyalahkan, tapi kita cari tahu dulu alasannya itu apa. Kalau terkait sama waktu itu sebenarnya untuk manajer ini lebih condong, lebih leluasa itu dipakai untuk wali kelas, karena terkadang punya peran atau punya waktu yang lebih banyak daripada guru mapel seperti itu. Tapi kalau bisa diaplikasikan ke semua itu malah lebih bagus, karena yang namanya merubah tabiat atau perilaku anak dari yang gak karuan menjadi yang lebih baik itu sulit, butuh waktu. Karena kalau menurut saya pendidikan itu tidak bisa dinikmati 3 atau 5 tahun, tapi 10 tahun yang akan datang kita bisa menikmati hasil proses pendidikan yang kita berikan ke anak. Intinya kita nggak bisa mengendalikan diri anak itu, karena yang mengendalikan dirinya itu ya diri anak tersebut. Kita hanya berproses sebagai istilahnya tamu lah, bagaimana kita bisa mengetuk pintu hatinya. Kalau digedor-gedor kan nggak malah dibuka, malah ditutup rapat-rapat seperti itu. Mungkin itu Pak Deno jawaban dari saya. Terkait waktu itu bebas. Jadi kita ini kan guru digugul dan ditiru seperti itu. Saya juga berusaha menjadi yang lebih baik. Kita sama-sama belajar. Mantap. Terima kasih namanya Pak Sandi. Sebenarnya saya tadi hanya memberikan pancingan yang saya harapkan tadi. Kalau waktu itu kurang, maka di sini ada 52 guru menangani satu siswa-siswa. Itu nanti insya Allah akan, meskipun waktu yang lebih, kalau masalah wali kelas juga jamnya banyak Pak sama. Jadi saya harapkan besok 52 guru, bukan hanya Bu Ika, bukan hanya Pak Sandi, tetapi semua guru, sehingga nanti akan menjadi lebih enteng lagi. Sekali lagi, apapun pekerjaan yang berat, tapi kalau kita lakukan bersama-sama pasti akan terasa lebih ringan. Demikian, sebenarnya itu hanya pancingan. Intinya itu tadi. Terima kasih Pak Rino. Ada lagi yang mau bertanya atau menyampaikan pendapatnya? Monggo Bapak Ibu. Untuk doorpress mobil, untuk sunset. Tidak ada? Udah semua tanya Bu. Mau pulang? Mungkin penjenengan akan bertanya begini, kan ya angel yo, berubah itu, gitu ya. Baik Bapak Ibu, untuk membuat perubahan itu adalah dari mana sebenarnya? Dari kita sendiri. Ya, dari kita sendiri. Dan dimulai dari siapa? Ya, kita mulai dari diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, karena sudah tidak ada pertanyaan apapun dari penjenengan, nggak tahu ini ngantuk atau belenger krungu suara kusik rada serak basah seperti ini, baik akan saya simpulkan Bapak Ibu, budaya positif ini memang urgent untuk kita laksanakan Bapak Ibu, dan
budaya positif itu bisa kita lakukan jika kita mulai dari diri kita sendiri, dimulai dari kita memerdekakan diri sendiri. Kita memerdekakan diri kita untuk tidak perlu diperintah oleh orang lain. Kita memerintah diri sendiri, kita mengomentari diri kita sendiri untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya. Dan untuk membuat sebuah budaya positif, kita perlu dukungan dari keseluruhan, baik dari kita sebagai seorang guru, dari komunitas kita, guru-guru di Semanten, komunitas wali kelas, komunitas wakaf, dan juga yang paling tinggi di sekolah kita dari dukungan dari Bapak Kepala Sekolah untuk membuat sebuah budaya positif di SMA Negeri 1 Tegal Trimo terwujud dan bisa dikejawantahkan yang seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Harapan kedepannya kita bisa melaksanakan budaya positif di SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi. Ya punten, ini pemain cadangan. Saya berikan posisi dulu. Terima kasih Bu Rika atas uraiannya yang begitu baik dan lengkap. Mudah-mudahan ini akan membangkitkan pada diri kita semua untuk lebih meningkatkan potensi yang ada dalam diri kita untuk menjadi jauh lebih baik. Dan saya rasa ini kalau kita lebih memahami diri kita untuk menjadi lebih positif lagi, akan berkembang. Rasa menyayangi anak-anak itu saya rasa akan lebih maksimal dengan tidak hanya mencari kesalahan anak, tapi kita membantu untuk menyelesaikan apa sebenarnya masalah yang sedang dihadapi oleh anak ini. Mudah-mudahan yang disampaikan Bu Ika ini berikan banyak manfaat pada diri kita, terutama pada Bu Ika yang sedang berproses untuk menyelesaikan tugas sebagai guru penggerak. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana perbaikan ke depan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, pada waktu presentasi saya akan memberikan jeda waktu pada waktu penyampaian materi dengan memberikan ice breaking sehingga perhatian peserta fokus kembali. Yang kedua, persiapan sarana prasarana terutama sound system sehingga suara menjadi jernih, baik suara penyaji ataupun video yang ditampilkan. Yang ketiga, persiapan materi yang lebih baik dengan membuat media presentasi yang lebih menarik perhatian audiens. Demikianlah diseminasi aksi nyata 1.4 budaya positif yang dilakukan di sekolah. Terima kasih, salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai guru penggerak angkatan 3 kemarin berkolaborasi dengan guru penggerak angkatan 7, di mana teman saya Bu Ika Budi melakukan diseminasi budaya positif. Nah, ini akan menguatkan kolaborasi saya antara guru penggerak angkatan 3 dan calon guru penggerak angkatan 7. Memperkuat bagaimana saya bisa melakukan action di kelas, membuat sebuah kesepakatan kelas, membuat sebuah keyakinan kelas, sampai menjadi sebuah keyakinan sekolah. Budaya positif akan muncul nantinya dari kemauan dan jiwa anak-anak dan juga teman sejawat. Semakin kuat kami, semakin banyak komunitas dan ekosistem guru penggerak di sekolah kami akan memperkuat bagaimana budaya positif bisa dijalankan dan menjadi sebuah keinginan intrinsik yang muncul dari jiwa-jiwa pada dalam ekosistem pendidikan di sekolah SMA Negeri 1 Tegal Trimo. Terima kasih. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anak Santoso dari SMA Negeri 1 Tegal Trimo.
setelah diseminasi dari Ibu Ika Budi Triastuti, saya jadi tahu tentang budaya positif yang sebenarnya beberapa sudah dilaksanakan di sekolah ini, seperti salam, kemudian hormat, santun, lalu mencuci tangan sebelum melakukan makan untuk siswa kami ya. Kemudian piket. Nah, satu lagi yang paling saya ingat dari hasil diseminasi adalah 5 posisi guru, yang mana yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, di sini masih banyak rekan-rekan saya dan saya pribadi juga melakukan hal seperti itu. Jadi memberi hukuman kepada siswa yang sebenarnya mungkin nanti akan menimbulkan rasa benci siswa terhadap guru. Kemudian yang kedua sebagai orang yang memberi rasa bersalah. Nah, jadi di sini juga akan berefek pada siswa yang nantinya mungkin kepada sisi mentalnya, walaupun kita tidak memberi hukuman fisik. Lalu yang ketiga sebagai manajer, yang keempat sebagai teman, dan terakhir sebagai pemantau. Nah, dari 5 posisi kontrol tersebut, lebih baik saya dan rekan-rekan saya sebagai guru ada pada posisi pemantau, sehingga selain kita dekat dengan siswa, kita juga bisa merasakan keakraban, kemudian juga tidak akan menimbulkan siswa itu menjadi benci ataupun berakibat pada mental mereka. Demikian pemaparan saya setelah hasil dari diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Ika Budi Triastuti. Terima kasih.